Pertama, kalam jo bahaso. Nang kedua, kalam jo adat. Nang ketiga, kalam jo tambo. Nang keempat, kalam jo cahaya Islam. Assalamualaikum saudara. Kita lanjutkan mempelajari tambo. Episode pertama tentang spektrum tambo, kita sudah bahas tentang tambo nan tasera. Tasera di Galangang Rami, tasera di Langang. Yang kedua, tambo nan tasure. Dalam pembahasan guru-guru adat, tambo nan tasure ini menghadapi berbagai permasalahan, sehingga dikelompokkan menjadi dua kategori tambo nan tasure. Nan tasure dinan kalam, tasure dinan tarang. Kita akan bahas tentang dua kategori ini. Yang pertama, kita bahas nan tasure dinan kalam. Kalam artinya gelap. Bagaimana tambo nan tasure dinan kalam? Ada 4 kondisi kalam di sini menurut guru adat. Nan pertama, kalam jo bahaso. Nang kedua, kalam jo adat. Nang ketiga, kalam jo tambo. Nang keempat, kalam jo cahaya Islam. Kalam jo nur ilahi. Nan pertama, kalam jo bahaso Minang. Kalam jo bahaso Minangkabau artinya ketika penulis tuturan tambo itu tidak memahami bahwa bahasa Minangkabau itu punya punya rasa yang berbeda ketika dialihkan ke dalam bahasa yang lain. Tambo-tambo yang dituliskan pada periode tahun 1800-an, ditulis tangan, yang dikumpulkan oleh para peneliti Belanda, mengalami hal itu. Para penulis itu menyalin tambo yang dituturkan dalam bahasa Minangkabau ke dalam bahasa Minangkabau yang dimelayukan. Maka bertemulah kata-kata yang kemudian kehilangan makna. Ketika dalam tambo dituliskan, mako dikampuangkanlah sagalo anak cucunya, dirubah menjadi bahasa Melayu, Melayu tinggi istilahnya, maka dikampungkan anak dan cucunya. Pengertian semula dikampungkan itu artinya dikumpulkan. Ketika dirubah ke dalam bahasa Melayu tinggi, dikampungkan, dia berubah makna. Dan itu terjadi sepanjang sejarah ketika bahasa Minang dialihkan ke bahasa selain Minangkabau dan artinya jadi berubah. Bahkan sampai sekarang masih ditiru oleh sebahagian orang, merubah nama Minangkabau menjadi nama yang seolah-olah di-Indonesiakan atau dimelayukan. Bertemulah alang lawas misalnya. Alang lawas itu bukan bahasa Minang, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Asal katanya alang laweh. Alang itu bukan elang, tapi jenis tumbuhan. Jadi alang laweh adalah padang alang-alang, padang ilalang yang luas. Ketika diganti menjadi elang lawas atau alang lawas, artinya jauh berbeda.
Lawas itu kalau dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia artinya lama. Dan seluruh kata-kata yang dirubah dari bahasa Minang ke bahasa selain Minangkabau, bukan dirubah ya, digeser saja, seolah-olah itu bahasa Melayu tinggi, dia kehilangan makna. Nah, maka Tambo yang ditulis dalam kegelapan pemahaman bahasa Minangkabau itu, kegelapan pemahaman ketika bahasa Minangkabau dipindahkan begitu saja ke bahasa lain, maka Tambonya rusak. Itu kegelapan pertama. Kalam di bahasa Minangkabau. Kalam memahami bahasa Minangkabau yang punya zuk tersendiri, punya makna yang tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Minangkabau juga. Yang kedua, saudara, kalam di adat. Banyak para penulis atau yang menyurekkan Tambo kemudian dari tuturan itu tidak memahami adat Minangkabau. Maka tuturan yang dirubah ke bahasa selain bahasa Minangkabau atau ditulis juga dalam bahasa Minangkabau, tetapi penggalan-penggalannya berubah karena adat tidak dipahami. Maka terjadilah susunan Tambo itu tidak sesuai dengan susunan yang seharusnya. Contoh yang sering saya sebutkan ketika dikatakan adat nantar adat, itu diterjemahkan menjadi adat nanteradat atau adat nanteradatkan. Banyak yang protes bahwa adat nanteradat itu menurut guru-guru adat, guru-guru yang menuturkan Tambo, itu adalah adat yang paling adat. Sama dengan adat nan sabana adat dalam satu paket adat nan babuhu mati. Ketika dituliskan menjadi adat nan teradatkan, itu seolah-olah tidak sengaja. Maka maknanya berubah, letaknya berubah, fungsinya berubah. Yang ketiga, saudara, kalam di makna Tambo. Yang keempat ada kalam dari Nur Ilahi, kalam dari ajaran Islam. Tambo Nantasure yang berisi biriang, tubuh, tinggam. Jangan lupa di subscribe supaya tuangku mangkudunko masih bersemangat untuk baca itu tentang Tambo. Kemudian di-share, dibagi ke dun sanak itu, dan mungkin alun sempat mendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.